Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Saat kita melawan Ki Basri dan Nyai Pita, ada kekuatan lain selain kita yang turut membantu. Saya dapat rasakan jika itu berasal dari ritual manusia, sebab memiliki aura yang berbeda. Ustadz Rahmat menjelaskan, orang saling pandang, mengerti aura apa dan siapa yang dimaksud. Apa itu sore hari? Nyai Salama bertanya. Iya Nyai, sekitar waktu asar. Tanpa keraguan, Ustadz Rahmat menjawab pertanyaan Nyai Salama. Nyai Salama menoleh pada Aliyah yang seketika membuat gadis itu tercengang. Mungkinkah kamu, Neng? Pertanyaan Nyai Salama dan ekspresi Aliyah yang tidak biasa lantas membuat orang-orang menatap ibu dan anak itu. Ada binar harapan dan jawaban pasti untuk pertanyaan Nyai Salama tersebut. Iya Ambuh, Neng cuma pengen nyelamati laki-laki itu dari gangguan makhluk halus penghuni rawa bayangan, jawab gadis itu gugup. Nyai Salama dapat merasakan jika putrinya tengah berbohong. Dari makhluk halus penghuni rawa bayangan atau dari abahmu, Neng? Nyai Salama menatap tajam putrinya, semakin membuat gadis itu gusar. Mau tak mau, Alia pun menjawab, Abah juga. Tadi kamu bilang gak tahu kalau Abah punya ilmu hitam. Kenapa sekarang jadi tahu? Nyai Salama melontarkan pertanyaan, seakan-akan tengah menyidang putrinya dalam sebuah meja hijau. Alia memilih jemarinya. Delaan napas berat terdengar dari indera penciumannya. Posisi duduknya dirubahnya, mencari kenyamanan dan rasa aman. Neng gak sengaja dengar Abah teh bilang kalau mereka bakal dikasihkan ke lelembut Gunung Halimunan. Neng tahu Abah bisa berkomunikasi dengan mereka. Jadi Neng berusaha melindungi mereka. Alia menjelaskan alasannya melakukan itu semua dengan lancar, meski rasa takut merasuk dalam relung batinnya. Bukan karena laki-laki itu, cecar sang ibu tanpa sedikit pun melepas tatapan tajamnya pada anak sematawayangnya itu. Iya, karena Neng gak tahu siapa namanya. Jadi Neng melindungi semuanya. Gak taunya itu justru membuat Abah jadi kalah dan meninggal. Alia kembali terguguh. Dadanya terasa semakin sesak kala mempertanyakan tentang imbas yang dilakukannya itu pada sang ayah. Apakah Neng teh anak durhaka? Pertanyaan Alia sangat menusuk bagi siapa saja yang mendengarnya. Sebuah pertanyaan yang bahkan orang berbakti pun tidak sanggup menjawabnya. Lantas mereka hendak menjawab apa? Semua bimbang, saling pandang satu sama lain. Jawab Ustadz, bukankah Ustadz yang paling tahu tentang ilmu agama? Apakah Neng anak durhaka, Ustadz? Lia terus mendesak agar apa yang dirasakan terjawab dengan pasti dan tidak membuatnya resah, juga merasa bersalah sampai mati. Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu pasti. Insya Allah bukan termasuk bagian dari anak durhaka. Tetapi apa yang kamu lakukan itu bukanlah sesuatu yang baik. Lepaskan saja. Buang sejauh-jauhnya. Bersihkan diri dan bertobat agar hidup jadi lebih nikmat. Tutur Ustadz Rahmat begitu tenang.
Nyai Salama masih curiga. Aliran apa yang dipelajari oleh anaknya? Lantas Ustadz Rahmat mengatakan, memang bukan aliran hitam, tapi bisa dengan mudah menjerumuskan hati manusia pada sifat syirik. Bacaan yang dipakai pun bukan yang diajarkan oleh Islam. Jadi sebaiknya dibuang saja. Atau ada baiknya mempelajari ilmu hikmah saja yang lebih dianjurkan oleh Islam. Suasana di kediaman Ibunda Lili sangat ramai oleh keluarga dan warga sekitar yang menunggu kedatangan ambulans pembawa jasad Lili dan ayahnya Mantio. Sejak diberi kabar jika suami dan anaknya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, tidak henti-hentinya Ibunda serta kedua adiknya Lili menangis, menyangka jika kedua orang dalam keluarga mereka tewas dengan sangat mengenaskan. Lewat tengah malam, tidak menyurutkan warga untuk menunggu. Mereka turut bersimpati atas musibah yang menimpa keluarga itu. Jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Suara sirene ambulan terdengar dari kejauhan. Tidak begitu keras, lantaran sudah tengah malam. Khawatir akan mengganggu istirahat orang-orang. Kedua kaki ibunya Lili terasa lumpuh kala mobil ambulans yang membawa jasad suami dan anaknya parkir di depan rumah. Begitu peti mati diturunkan, dia tak kuasa lagi berdiri. Tubuhnya ambruk jatuh terkulai tak berdaya. Lalu kesadarannya perlahan-lahan menghilang dan semua menjadi gelap. Ibu, bangun bu. Zainab memanggil ibunya, sembari menepuk-nepuk pipi wanita itu agar tersadar kembali. Namun hingga beberapa kali usahanya sia-sia. Mata ibunya tetap terpejam. Semakin panik, Zainab lantas memanggil orang-orang untuk membantunya. Mereka yang awalnya hanya terfokus pada kedua peti mati yang baru saja diturunkan dari mobil pembawa jenazah tersebut, buru-buru membantu Zainab membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Billy yang baru saja selesai buang air terkejut melihat ibunya digotong banyak orang. Setelah mengetahui situasinya, dia mengambilkan segelas air minum, lalu diberikan pada Zainab. Ini kak, buat minum ibu, kata Billy. Taruh di situ dulu. Aku mau kasih minyak kayu putih biar ibu sadar. Zainab mengoleskan minyak kayu putih yang baru saja diraihnya dari atas bufet tempat televisi. Menghirup aroma menenangkan dan hangat minyak kayu putih membuat ibunya Lili perlahan membuka matanya. Mata yang kemudian manjir lagi menangisi nasib buruk dalam keluarganya. Bu, ibu yang ikhlas ya. Kalau ibu nangis terus, nanti ayah sama Kak Lili juga ikutan nangis, kata gadis itu berusaha melapangkan hati ibunya. Anakku, kembali menangis begitu tersadar dari pingsannya. Hatinya masih belum bisa merelakan yang terjadi saat ini. Dua peti mati berisi mayat Mantio dan Lili diletakkan di ruang tamu secara berjajar. Semakin tak kuasa, ia menahan kesedihannya. Dia berusaha bangkit, kemudian berlari dan memeluk kedua peti mati itu secara bergantian. Sambil terseduh meratapi nasib malam dua orang terkasihnya. Zainab dan Billy tentu tidak diam saja. Mereka ikut menangis sambil memeluk ibunya, saling menguatkan dan menjadikan ini duka bersama. Sekalipun mereka baru dekat selama beberapa tahun, tidak mengurangi rasa sayang pada Lili sang kakak. Anakku, bangun nak. Jangan tinggalin ibu Lili. Ibunya terus meraung-raung memanggil nama anak tertuanya yang telah pergi untuk selama-lamanya. Sabar bu, yang ikhlas. Kasihan Lili kalau ditangisin terus, kata salah seorang wanita parubaya yang hadir di rumahnya.
Tak mendengarkan perkataan wanita itu, ia kembali histeris. Lili, bangun sayang. Maafin ibu nak. Ayo bangun sayang. Sabar bu, ikhlaskan Lili. Kalau ibu nangis begini, Lili pasti bakalan sedih banget. Tambah wanita yang lain ikut menenangkan. Enggak, anakku enggak boleh mati. Anakku masih hidup. Iya, anakku masih hidup. Teriaknya semakin tidak karuan. Dia semakin tidak terkendali. Ia terus saja memohon agar anaknya dikeluarkan dari peti mati. Tapi tidak ada satupun yang menurutinya. Membuat wanita itu semakin murka, kehabisan tenaga, lalu terkulai lemas, dan akhirnya pingsan lagi. Orang-orang ikut membantu menyadarkannya. Berbagai cara dilakukan agar wanita itu membuka matanya lagi. Ketika sudah sadar, dia kembali menangisi anaknya. Zaina dan Billy setia menghapus air matanya. Kepala sang ibu dipangku oleh Zaina yang berkali-kali mengusap rambutnya yang berantakan. Sabar bu, kasihan ayah dan Kak Lili. Padahal Zaina sendiri tak kuasa menahan rasa sedihnya. Menguatkan hati, mereka lantas membuka peti mati tersebut. Terlihat jelas jasad pertama adalah Mantio. Fisiknya sudah tak lagi baik, dengan beberapa bagian sudah tidak utuh. Aroma anyir menguar dengan kuat, seketika menyebar memenuhi ruangan tersebut. Kuat berlama-lama, lantas mereka menutup kembali peti mati pertama. Setelah kondisi perut tidak lagi bergejolak, dia lalu membuka peti mati yang kedua, tempat jasad Lili disemayamkan. Berbeda dengan kondisi sang ayah, mayat Lili terbilang masih cukup baik, meskipun sudah meninggal lebih lama dari ayahnya. Rupanya zat asam yang sangat tinggi meresap ke tubuh Lili, membuat jasadnya terawetkan secara alami. Ekspresi wajah Lili bahkan masih terlihat dengan jelas. Wajah yang menahan sakit teramat sangat, hingga gurat-uratnya yang kehitaman membentuk kipas. Bukan hanya di wajah, tapi di seluruh tubuh gadis manis itu. Ya Allah Lili, maafin ibu nak. Ibu sudah gagal menjadi ibu yang baik untuk kamu. Ibu yang gak bisa berikan kasih sayang sama kamu. Andai waktu bisa diulang, ibu ingin kamu tetap ada di sini sama ibu selamanya nak. Ibunya Lili kemudian menutup kembali peti mati anaknya. Tidak jauh dari sana, Rudy berdiri terpaku sejak tadi. Hatinya bergelut dengan rasa bersalah. Semua adalah sesal yang seakan terus mengejar dan tak henti menyiksanya. Gus dapat memahami perasaan Rudy. Lelaki yang merupakan ketua tim SAR itu menepuk pelan pundak Rudy, seakan menyuruhnya untuk tabah dan tidak terus menyalahkan diri sendiri. Andai saya waktu itu gak lari pulang, pasti bisa menyelamatkan mereka, ujar Rudy lirih. Lelaki yang tengah merasakan patah hati karena kehilangan sahabat-sahabat baiknya itu berbicara dengan suara bergetar. Dari suaranya, jelas pemuda itu begitu terpukul dengan kenyataan. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Semua ini sudah takdir yang maha kuasa. Gak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bahkan kita pun gak tahu kapan giliran kita menghadap sang pemilik kehidupan. Agus menasehati anak muda yang terus dirundung rasa bersalah itu. Iya, saya tahu itu. Tapi seharusnya saya berusaha lebih untuk melindungi mereka. Tukasnya masih tak terima. Bila ini semua murni
adalah sebuah takdir. Kuatkan hatimu. Masih ada 2 temanmu yang butuh bantuanmu. Mereka juga ingin pulang. Tapi harus ada yang menjemput. Keberadaan pasar gaib hanya bisa ditembus pada waktu tertentu saja. Jika kita nggak datang, mereka nggak akan bisa pulang. Penuturan Agus membuat Rudi sedikit lebih bisa legowo. Bagaimanapun juga, semua tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah. Tidak ada pula yang bisa menentang kehendaknya. Sekarang dia harus menata hati dan mental agar bisa mendaki ke Gunung Halimunan untuk menemukan 2 sahabatnya yang lain. Saya tahu butuh mental yang kuat untuk bisa mendaki kembali ke gunung itu. Trauma pasti mendera hatimu. Mendaki bersama seharusnya memang pulang bersama. Tapi apa daya, bila takdir tidak mengizinkan itu semua. Sejujurnya, saya salut sama kamu. Tersentak, Rudi lantas noleh pada Agus, menatap lekat-lekat pria yang sudah kenyang pengalaman mengevakuasi korban tersebut. Salut kenapa, Pak? Agus tersenyum, lantas menjawab, karena jarang sekali ada yang bisa seperti kamu. Biasanya orang yang mengalami hal buruk sepertimu gak akan berani naik lagi. Tapi kamu benar-benar kuat, berjuang untuk menemukan sahabat-sahabatmu yang masih tertinggal di sana. Itu luar biasa, Rudi. Mungkin itu cuma karena rasa bersalah saja, Pak. Saya hanya ingin mereka semua kembali. Itu saja. Ilahnya tak ingin dianggap ingin mencari muka. Ya, apapun itu, semuanya atas alasan yang baik. Kamu memang anak yang baik. Pantas jika kamu berhasil selamat dari banyaknya gangguan mistis di sana. Agus memuji pemuda itu, yang memang menurutnya pantas untuk dipuji. Tulusan hati Rudi tidak lagi banyak dimiliki orang-orang masa kini. Ingatan Rudi berputar pada saat akan keberangkatan. Sebuah ucapan yang mungkin adalah sebuah wasiat dari Lili terlintas di pikirannya. Maka pemuda itu mendekati ibunya dengan hati-hati. Tante, maaf. Mendengar Rudi berbicara, ibunya Lili pun menghentikan tangisannya, kemudian menatap sahabat anaknya tersebut. Untuk apa? Ini tentang Lili. Mungkin ini wasiat, atau apa saya juga kurang tahu. Tapi dia ucapkan ini saat akan berangkat ke gunung. Apa itu? Lili bicara apa? Ibunya Lili tidak sabar mendengar pesan yang pernah dikatakan sang anak sebelum mendaki. Mungkin saja itu benar, adalah sebuah wasiat terakhir. Lili bilang, nanti kalau pulang dari mendaki, dia mau pulang ke rumah neneknya di desa. Di sana dia mau dibuatkan rumah kecil untuk beristirahat. Pulang ke rumah neneknya, dibuatkan rumah kecil untuk beristirahat. Apa maksudnya dia mau dimakamkan di desa yang kuburannya ada atapnya begitu? Mata ibunya Lili yang bengkak dan berair menatap Agus, berharap lelaki itu menjawab pasti apa yang diterkanya. Bisa jadi, Bu. Apalagi selama bertahun-tahun hidup di desa bersama neneknya. Mungkin ikatan batin yang kuat membuatnya berpesan begitu, kata Agus mengutarakan pendapatnya. Jadi kita pergi ke desa besok. Mau tak mau, jika itu sebuah wasiat maka harus dilakukan. Orang-orang sependapat dengan Agus. Ibunya Lili tentu sudah paham masuk ucapan anaknya. Dia hanya memastikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
Beberapa hari berlalu. Inilah yang ditunggu-tunggu. Hari di mana Rudy dan rombongan menjemput para teman-temannya yang masih ada di Gunung Halimunan. Menunggu waktu lebih lama, rombongan mulai menapaki jalan setapak mendaki Gunung Halimunan, kembali memecah kesunyian yang hanya diisi suara serangga dan burung-burung. Setiap pijakan menimbulkan bunyi khas daun kering yang pecah terinjak. Derap langkah perlahan semakin mengikis jarak. Setelah sekian jam lamanya berjalan, kini tibalah di perbatasan. Selangkah lagi wilayah hutan belantara yang dipenuhi mistis akan mereka sembangi. Siap menguji nyali siapa saja yang sudi mengunjungi. Entah dengan hati bersih atau bersama sikap pongah, semua akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dibawa, dikerjakan, dan ditinggalkan. Berbeda dengan langkah menuju rawa bayangan tempat ditemukan Lili dan Bantio. Jejak para petualang itu menjejak pada rute pertama kali 5 anak muda mendaki. Rute yang sama dengan 2 kali tim SAR menyusuri wilayah asri tersebut. Pos pertama, dak-dikduk suara debar jantung Rudy meredah karena tidak mendapati suara yang berarti. Perasaannya was-was bila ada sosok yang akan mengintai perjalanan mereka kali ini. Dalam hati dia sangat berharap tidak akan ada lagi makhluk-makhluk tak kasat mata yang menunjukkan eksistensinya. Bila itu terjadi lagi, bukan tidak mungkin dia akan merasakan ketakutan luar biasa. Celingukan kiri kanan tertangkap oleh sudut mata Ustadz Rahmat. Lantas ditepuknya pundak Rudy pelan, membuat pemuda itu terkejut, sontak menoleh pada lelaki bersorban tersebut. Jangan melamun. Waspada boleh, tapi jangan sampai tidak fokus pada sekitarmu. Sekali saja lengah, kita bisa tercerai dan tersesat. Nasihat Ustadz Rahmat membentuk senyum kikuk di bibir Rudy. Pemuda itu malu, tertangkap tidak fokus selama perjalanan. Iya Ustadz, ingat waktu pertama naik dan mampir di pos pertama. Rudy mengutarakan apa yang sudah membuatnya tidak fokus pada sekitar. Apa sama dengan sekarang situasinya? Gus ikut bergabung dalam percakapan itu. Bukan hanya sekedar ingin tahu, tetapi juga untuk mengusir rasa bosan. Beda sih, mungkin karena bukan di waktu larangan mendaki ya. Bukan cuma itu, tapi karena kali ini masing-masing kita sudah membekali diri dengan banyak zikir dan berdoa. Berbeda dengan saat kalian berangkat waktu itu. Sifat keras kepala dan takabur yang lebih mendominasi. Wajar bila banyak gangguan selama perjalanannya. Rudy mengangguk paham. Memang benar, tidak ada yang salah dari ucapan Ustadz Rahmat itu. Kalian pakai kode panggilan gak waktu itu? Tanya Agus. Kode biasanya digunakan dalam waktu tertentu, terutama ketika dalam masa pendakian, evakuasi korban suatu peristiwa, dan misi rahasia. Iya, 2, 5, 1. Tapi kami nggak pakai. Entahlah, seolah semua lupa dengan perjanjian kode panggilan itu. Ujar Rudy tak habis pikir dengan yang terjadi kala itu. Semua dibuat ambyar dan melupakan segala janji yang dibuat bersama. Padahal mereka adalah anak-anak yang tidak pernah melupakan kesepakatan satu sama lain. Sama dengan ketika pendakiannya bersama keempat temannya. Kali ini pun mereka tiba di puncak tepat sesaat sebelum waktu asar tiba. Hanya berjarak tidak lebih dari 200 meter dari lokasi diduga pasar gaib akan diadakan nanti malam. Mereka beristirahat sejenak sebelum mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat asar berjamaah. Sehabis maghrib, tanpa terduga, kabut pekat datang menyelubungi seantero wilayah Gunung Halimunan. Seperti yang sudah-sudah, jarak pandang menjadi sangat terbatas. Di saat seperti inilah, segala hal mudah datang dan memanipulasi pikiran dan penglihatan.
menjadi sebuah ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Jangan pernah berhenti berzikir, walaupun di dalam hati kita tidak boleh terkecoh dengan apa-apa yang terlihat tidak asing. Bisa jadi itu hanyalah sebuah tipuan, kata Ustadz Rahmat memperingatkan. Baik Ustadz. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar lantunan kidung Sunda. Lama-lama terdengar makin jelas. Begitupun suara musik yang mengiringinya. Rudi merasa itu suara yang sangat asing. Sebab ketika mereka datang dulu, tidak ada suara-suara seperti itu. Hanya ada kabut yang sunyi dan berbau anyir. Tanpa seorang wanita berpakaian sinden muncul dari pekatnya kabut. Wanita cantik berkebaya hijau dengan kain jarit sepanjang lutut melilit bagian bawah tubuh wanita itu. Wajah berseri dengan senyum manis yang mengembang sempurna. Gemerincing gelang kakinya begitu nyaring terdengar. Kala wanita cantik itu melangkah dengan lemah gemulai. Cantiknya. Helmi terkagum-kagum melihat pesona sang wanita ayu. Sebagai seorang pecinta wanita, tentu hasratnya kembali bergejolak. Meskipun dia sudah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, tetap saja naluri sebagai seorang pejantan bisa timbul dengan sendirinya. Bahkan untuk seorang seperti Agus saja bisa dengan mudah terpesona dengan keanggunan wanita bersanggul itu. Tapi tidak untuk Ustadz Rahmat yang paham betul dengan sosok yang mendatangi mereka. Lantas dia menyuruh rekan-rekannya untuk kembali berzikir. Wanita cantik itu kemudian menari dengan begitu lincahnya. Secepat kilat sebuah selendang sudah dimainkan bersama gerakan gemulai, diiringi suara musik tradisional khas Sunda. Meski begitu lincah, menari, mata wanita itu terus menatap rombongan Rudi dan kawan-kawan, seakan memberikan sebuah kode agar ikut serta masuk ke dalam tarian yang dia mainkan. Bagaikan sebuah magnet, daya tariknya begitu kuat memikat hati para lelaki. Terbuai, Helmi berjalan mendekat, namun dengan sigap tangannya ditarik oleh Ustadz Rahmat. Pada saat itulah kesadarannya terisi kembali. Ya Allah Ustadz, tuh cewek cakep banget ya. Sayangnya dedemit. Kalau manusia mah gak ada lawan, ujar Helmi memuji. Makanya jangan buaya jadi laki, sahut Andre sedikit sewot. Waktu beranjak semakin malam, wanita itu terus menari tiada henti. Andai mereka menghentikan zikir dan terbuai, pastilah akan ikut masuk ke dalam dunia berbeda. Beruntung Ustadz Rahmat terus mengajak untuk tidak melupakan Allah, sehingga pikiran dan jiwa mereka tetap terjaga. Rupanya tarian wanita itu adalah ritual pembuka pasar gaib. Sebab tepat tengah malam, musik dan tarian berhenti. Wanita itu pun hilang secara misterius. Di depan terbukalah sebuah tempat yang semula tersembunyi. Pasar dengan segala aktivitas berdagangnya. Mereka saling pandang. Inilah yang ditunggu sejak tadi dengan segala tipu dayanya. Bahkan andai saat ini tidak ada Ustadz Rahmat dan kedua rekannya, sudah bisa dipastikan mereka akan terjerat pula oleh muslihat bangsa jin. Bismillahirrohmanirrohim. Serentak mereka memasuki gerbang pasar gaib puncak Gunung Halimunan. Dalam hati mereka, niatnya hanya untuk mencari keberadaan kedua mahasiswa yang hilang di sana. Gelaran dagangan terjajar rapi dan meja-meja kayu. Sebagian lagi diletakkan begitu saja di atas tanah, beralaskan daun pisang yang lebar. Barang jualan mereka bisa dibilang sama dengan yang dijual oleh manusia di dunia nyata. Wajah-wajah pedagang dan pembeli tampak pucat tanpa ekspresi. Sebagian memandang mereka dengan raut tidak suka. Mungkin mereka paham jika yang datang adalah orang-orang dari dimensi yang berbeda, dengan niat untuk mengambil sesuatu yang telah menjadi bagian dari mereka. Sebagai tamu yang datang tanpa diundang, tentu sikap waspada terus menyertai. Mereka yakin
jika makhluk astral yang berada di pasar itu juga bersikap sama. Pandangan menelisik membuat jantung mereka berpacu dengan cepat. Tidak dapat dipungkiri, jika sebenarnya mereka memasuki ruang itu dengan mempertaruhkan segalanya. Kalau banyak gini, lebih serem ya, ujar Helmi yang seketika mendapatkan cubitan di perutnya. Membuat pria itu meringis menahan rasa perih akibat cubitan dari Robi. Cuma komentar gitu doang, banget tangannya nyiksa, gerutunya kemudian sambil mencebikkan bibirnya. Kalau ngomong tuh lihat tempat makannya, ngeselin kamu tuh. Mata Ustadz Rahmat menelisik setiap tempat, mencari keberadaan Wanda dan Vika di sana. Namun tidak ada tanda-tanda kedua anak itu berada di pasar gaib tersebut. Di mana mereka? Batin Ustadz Rahmat. Begitu pula dengan Rudy. Dia mencari-cari kemanakah kedua temannya bersembunyi. Dia sangat ingin menemukan keduanya, lalu membawa mereka pulang dengan segera. Tidak mengurangi kewaspadaan, satu persatu tempat itu mereka telusuri. Para pedagang sepertinya mulai mau berinteraksi dengan mereka dan menawarkan barang dagangannya yang dijual. Anehnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia pada umumnya. Ingat, jangan beli apapun, sekalipun kalian sangat kelaparan. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.